ASN, non-ASN Pemda Sumedang, PNS, P3K, dan honorer atau non-ASN untuk menggunakan angkutan umum, jalan kaki atau naik sepeda ke kantornya, ke tempat kerjanya tiap hari Jumat. Mengapa kami membuat kebijakan ini? Yang pertama, tentunya membiasakan masyarakat Sumedang dimulai dari ASN non-ASN untuk menggunakan transportasi publik atau angkutan umum. Apa keuntungan kalau kita menggunakan angkutan umum? Yang pertama tentunya menjaga lingkungan hidup, mengurangi polusi, mengurangi emisi karbon. Yang biasanya setiap kendaraan datang ke kantor Pemda, sekarang satu kendaraan umum bisa oleh 5-10 orang. Jadi mengurangi emisi karbon dan tidak banyak bahan bakar yang terbakar dan terbuang. Kedua, tentunya menghemat biaya juga. Kalau dia pakai kendaraan pribadi, berapa biaya kendaraan bensin dan sebagainya dibandingkan dengan kalau bayar menggunakan kendaraan umum. Yang ketiga adalah menghidupkan, menambah pendapatan untuk UMKM, yaitu pemilik angkutan umum dan supirnya. Karena kalau dengan kebijakan ini akan menambah pendapatan bagi para supir dan pemilik kendaraan itu. Karena ada yang milik sendiri atau milik orang lain. Meningkat pendapatannya, saya yakin bisa menghidupi keluarganya dan meningkat kesejahteraannya. Jadi yang keempat, dengan kebijakan ini akan menyehatkan ASN, non-ASN, dan honorer sewarga yang lainnya. Karena kalau menggunakan angkot tidak berhenti tepat di depan kantor, tapi di tempat-tempat tertentu yang orang harus untuk berjalan lagi. Dannya nambah gerak, akan menyehatkan, seperti itu. Yang kelima, poin penting makna dari kegiatan ini adalah bisa berinteraksi dengan warga. ASN bisa menyerap aspirasi warga, seperti bupati, wabub, sekda, bisa menyerap aspirasi warga dari bagaimana kondisi di lapangan. Sedang naik harga bahan pokok misalnya, masalah pengangguran, masalah kemiskinan, masalah pelayanan, dan sebagainya. Ya, kayak tadi kan saya dapat informasi, Pak, BPJS tenaga kerja dong untuk para supir. Dan supirnya luar biasa, ternyata punya anaknya kuliah. Kan bagus, ini harus dijaga. Jangan sampai seperti saya, Pak, dokter harus lebih maju lagi. Jadi itu berinteraksi dengan warga, bisa menyerap aspirasi. Semakin banyak kita berinteraksi, akan semakin banyak menginspirasi yang ada di kebijakan. Pagi ini saya udah dapat masukan, Pak, BPJS tenaga kerja bagi para supir tolong dibantu. Karena para supir kan berisiko juga. Harusnya punya BPJS kita bantu, setidaknya terlindungi kehidupan keluarganya. Walaupun benefitnya ke yang hidupnya kan, tidak ke yang meninggal misalnya. Yaitu berinteraksi dengan warga, menyerap aspirasi rakyat, dan kita hadir di tengah masalah mereka. Nanti masukannya dirumuskan menjadi sebuah kebijakan. Yang terakhir tentunya akan nambah rasa syukur kita kepada Allah. Bagi ASN bersyukur punya pekerjaan tetap. Mungkin di dalam angkot ini banyak yang belum bekerja, yang tidak punya pekerjaan tetap, penghasilannya rendah. Ada supir yang tiap hari harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan penumpang. Menambah rasa syukur ASN kami. Dan yang terpenting, kami telah mengajak ASN melaksanakan dengan istiqomah, konsisten sebaik-baiknya. Para kadis harus memonitor ini, pastikan anak buahnya, karyawannya menjalankan dengan baik. Ada teguran, ada peringatan kalau tidak menjalankannya. Dan kepada organda KKU pun saya pun minta tadi,